Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa akuntansi itu adalah sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Di kelas 10 kalian telah mempelajari akuntansi jasa. Di kelas 11 kalian akan mempelajari akuntansi dagang, dan di kelas 12 kalian akan mempelajari akuntansi manufaktur. Dan juga di kelas 11 ini kalian akan mempelajari akuntansi pemerintah yang akan saya paparkan sebagai berikut. Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi pemerintah menurut Reprison Baswir yaitu merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertujuan tidak mencari laba. Oleh karena itu, dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba rugi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pencatatan akuntansi pemerintah, yang mana ada dua sistem pencatatan yang dijelaskan dalam akuntansi pemerintah ini. Sistem pertama yaitu sistem pencatatan tunggal atau yang sering disebut dengan single entry. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali atau secara tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Berdasarkan transaksi tersebut, kita tulis uraian yaitu diterima SKP daerah. Karena ini bersifat menambah kas, maka kita tulis sebesar Rp1.500.000 di sisi penerimaan. Dari transaksi ini kita tulis uraian yaitu dibayar untuk kwitansi, yang mana karena ini adalah mengurangi kas, yaitu kita tulis di sisi pengeluaran sebesar Rp1.250.000. Sistem pencatatan single entry memiliki kelebihan yaitu sederhana dan juga mudah dipahami. Karena pencatatan ini hanya dilakukan satu kali, maka pencatatannya akan lebih mudah dan juga dapat mudah dipahami. Adapun kekurangan dari single entry yaitu tidak bagus untuk pelaporan, kurang memudahkan penyusunan laporan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan juga sulit dikontrol. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sistem pencatatan berpasangan atau yang sering disebut dengan double entry. Pencatatan sistem ini disebut dengan menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Nah, ini contohnya masih sama seperti sistem pencatatan tunggal, yaitu pemerintah daerah menerima surat ketetapan pajak daerah sebesar Rp1.500.000. Bedanya ketika kita menulis transaksi ini yaitu seperti kita menjurnal pada umumnya, yaitu kas di sisi debit dan juga ekuitas di sisi kredit, karena transaksi ini adalah menambah kas dan juga menambah modal. Untuk selanjutnya, karena ini transaksinya adalah mengurangi kas, berarti di sisi debit kita tulis belanja dinas sebesar Rp1.250.000, sedangkan di sisi kredit yaitu kas sebesar Rp1.250.000. Pembahasan terakhir yaitu tentang siklus akuntansi pemerintah. Siklus ini pada umumnya hampir sama dengan siklus akuntansi jasa ataupun dagang. Namun ada beberapa yang berbeda dalam siklus akuntansi pemerintah ini. Jika kalian mencarinya di internet, maka akan muncul tampilan seperti ini. Siklus akuntansi instansi pemerintah yang begitu banyak alurnya. Tetapi tidak apa-apa, mari kita ringkas dan juga bahas satu persatu. Langkah pertama yaitu dengan melihat dan mengidentifikasi bukti transaksi, yang kemudian akan dicatat pada jurnal umum, lalu diposting ke buku besar, dan dibuat neraca saldo.
Tidak lupa melakukan ayat jurnal penyesuaian untuk transaksi yang perlu disesuaikan dan juga membuat neraca saldo disesuaikan. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan laporan, yang mana laporan ini akan berguna untuk pembuatan surat pemberitahuan pajak. Macam-macam laporan yang dibuat di akuntansi pemerintah yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu setelah membuat laporan, yaitu ditutup dengan jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Pembahasan untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengisi kuis dan juga mengisi Google Classroom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.